Mesir boleh dibilang adalah salah satu kekuatan sepak bola paling menakutkan di Afrika. Bahkan catatan gelar milik mereka memperlihatkan bahwa mereka adalah raja di benua hitam. Namun sang raja saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sudah sekitar 16 tahun Mesir tak lagi bisa membawa pulang gelar AFCON. Seperti cerita peradaban Mesir kuno yang sudah lenyap, kejayaan timnas Mesir juga ikut menghilang dari turnamen AFCON. Satu hal yang menarik, Mesir tak lagi bisa juara sejak Mohamed Salah masuk ke dalam skuad. Banyak yang bilang kehadiran Salah membawa kutukan buat The Pharaohs. Namun benarkah demikian? Di video kali ini, Starting Eleven mau mencoba membedah penyebab di balik kegagalan beruntun Mesir membawa pulang AFCON sejak tahun 2010. Benarkah ini adalah kutukan Mohamed Salah? Simak ulasannya berikut ini. Bicara soal sepak bola di Afrika, pikiran kita pasti tak bisa jauh-jauh dari sejumlah kekuatan utama di benua tersebut. Mesir adalah salah satunya. Sebagai tim nasional tertua di kawasan Afrika, Mesir tumbuh menjadi kekuatan paling dominan di benua hitam. Raihan 7 gelar Piala Afrika menjadi bukti seberapa hebat The Pharaohs di kancah regional. Rentetan kejayaan timnas Mesir bermula ketika pertama kali mereka menjuarai Africa Cup of Nations tahun 1957. Itu adalah edisi pertama turnamen yang diikuti oleh seluruh negara kawasan Afrika tersebut. Saat itu cuma ada 3 negara yang berpartisipasi, dan Mesir berhasil tundukkan 2 kontestan lain yakni tuan rumah Sudan serta Ethiopia. Setelah kemenangan pertama tersebut, Mesir mengalami naik turun performa di setiap edisi AFCON. Setelah juara 2 kali beruntun pada 1957 dan 1959, Mesir baru bisa mengangkat piala kembali pada edisi 1986. Mesir kembali puasa gelar cukup lama sampai akhirnya kembali menggondol trofi paling bergengsi di Afrika ini pada tahun 1998. The Pharaohs memasuki era kejayaannya pada medio 2006 sampai dengan 2010. Di periode inilah Mesir berhasil menggondol AFCON 3 kali berturut-turut. Masing-masing pada edisi 2006 atau ketika mereka jadi tuan rumah. Kemudian 2 edisi berikutnya pada 2008 dan 2010 yang menobatkan mereka jadi penguasa AFCON terbanyak dengan 7 gelar. Dahulu Mesir memang percaya kekuatan negara sepak bola tertua di kawasan Afrika itu seakan tak tergoyahkan. Namun dunia berbalik buat Mesir sejak memenangkan AFCON terakhir kali pada tahun 2010. Siapa sangka tahun tersebut menjadi tahun terakhir rakyat Mesir berpesta merayakan kemenangan di turnamen antar negara Afrika. Sang juara bertahan memasuki periode kelam ketika mereka gagal lolos ke AFCON edisi berikutnya, yakni edisi 2012 di Guinea Khatulistiwa dan Gabon. Kutukan ini terus berlanjut hingga 2 edisi berikutnya. Mesir yang dahulu perkasa lagi-lagi gagal lolos ke putaran final AFCON edisi 2013 di Afrika Selatan serta 2015 di Ghana Khatulistiwa. Tahun 2017, Mesir masih mencari gelar AFCON nomor 8 mereka. Dan kali ini The Pharaohs berhasil mengamuk. Mereka sukses menembus partai final setelah 2 edisi beruntun absen. Sayangnya Mesir seolah dikutuk. Skuad yang kala itu dipimpin Jose Antonio Camacho tumbang di tangan Kamerun dengan skor tipis 1-2. Tahun berikutnya Mesir tumbang di babak 16 besar. Cerita serupa edisi 2017 kembali terulang pada 2021. Kali ini Mesir tumbang lewat drama adu penalti dan harus rela menyerahkan mahkota AFCON kepada raja yang baru naik tahta Senegal. Cerita pilu berlanjut di mana tahun ini Mesir masih belum berhasil dapat gelar AFCON ke-8 mereka. Cerita mengenai 16 tahun penantian Mesir ternyata tidak hanya memperlihatkan kemerosotan prestasi negara yang beribu kotakan Kairo itu. Bagi mereka yang percaya legenda, kisah Mesir ini adalah kisah yang menarik.
Pasalnya, secara kebetulan kemerosotan Mesir ini terjadi sejak hadirnya Mohamed Salah. Kilas balik ke tahun 2010, tahun di mana Mesir terakhir kali jadi juara AFCON. Ketika itu, skuad The Pharaohs berisikan nama-nama yang mungkin asing buat sebagian dari pecinta sepak bola dunia. Skuad Mesir dihuni oleh banyak pemain lokal seperti Essam Al-Hadari, Ahmed Fatih, Wael Gomez, serta Mohamed Kedo. Maju ke tahun 2012, skuad Mesir sudah mulai dihuni sejumlah pemain abroad termasuk Mohamed Salah dan Mohamed El-Neni. Namun sayangnya, skuad Mesir di edisi 2012 tersebut tidak tampil sebaik tahun-tahun sebelumnya. Di tengah kehadiran Salah yang kala itu masih tergolong pemain muda potensial, Mesir justru terseok-seok. Spesifik untuk Salah di AFCON, statistik punggawa andalan Liverpool itu juga sejatinya masih terbilang lumayan. Tahun ini Salah mengemas 4 gol sejajar Victor Osimhen. Salah kini menjadi pemain dengan koleksi gol AFCON terbanyak kedua di timnas Mesir dengan koleksi 11 gol. Namun penantiannya membawa Mesir juara tak pernah selesai. 2 kali sudah Salah merasakan pahitnya kalah di final. Tahun ini ia bahkan tak bisa membawa Mesir ke partai pamungkas setelah ditaklukkan Senegal dengan skor tipis 1-0. Sejak kehadirannya, entah mengapa Mesir tak pernah bisa juara AFCON. Padahal Mesir adalah peraih gelar terbanyak. Apa yang salah dengan Salah di Mesir? Bagi mereka yang percaya tahayul atau narasi hiperbola sejumlah media, kutukan Mohamed Salah terhadap timnas Mesir mungkin memang benar adanya. Bagaimana bisa sebuah tim yang sempat jadi raja Afrika mendadak tak pernah lagi juara? Selalu apes pula ketika sudah sampai ke babak final. Namun, apakah kutukan itu nyata adanya? Memang sekilas mengatakan bahwa kehadiran Salah telah membawa kutukan buat Mesir adalah narasi hal paling mudah untuk dijelaskan. Namun fakta sebenarnya tidak demikian. Malahan Salah bisa dibilang kurang beruntung. Pasalnya ia masuk ke dalam skuad Mesir di tengah-tengah krisis. Sepanjang medio 2012 hingga 2018, sepak bola Mesir seakan tak pernah mengenal istilah stabilitas. Konflik politik serta kisruh antar supporter menjadi bagian kelam Mesir yang membuat Mesir seperti sekarang. Kompetisi Mesir sempat ditangguhkan 3 bulan pada 2012 dan pada 2013 sampai 2018 banyak laga digelar tanpa penonton. Di sanalah era kemunduran timnas Mesir dimulai. Tidak ada penonton berarti tak ada semangat yang bisa ditularkan ke para pemain. Tak ada pula kritik atau masukan langsung yang diarahkan ke klub. Masalah makin parah ketika perubahan besar-besaran terjadi dalam skuad Mesir kala itu. Pada 2015, generasi-generasi emas yang membawa Mesir juara AFCON telah menghilang. Seperti yang tadi sudah disinggung, Mesir sudah mulai banyak kedatangan pemain abroad. Di satu sisi ini memperlihatkan ada peningkatan kualitas pemain. Tapi di sisi lain, chemistry para pemain justru sulit terbentuk. Karena para pemain ini datang dari klub yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan Mesir era sebelumnya yang banyak dihuni pemain-pemain liga lokal. Tak butuh waktu lama menyatukan mereka karena pada dasarnya para pemain ini sedikit banyak sudah saling mengenal. Pergantian pelatih yang sering terjadi juga memperparah krisis, hingga bermuara pada puasa gelar cukup lama buat Mesir. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa kemunduran timnas Mesir bukanlah sebuah kutukan yang turun dari langit seiring kehadiran Mohamed Salah. Kemunduran ini adalah buah dari rentetan kejadian memilukan yang menghantam sepak bola Mesir. Salah sendiri masih punya keinginan begitu kuat untuk memenangkan AFCON. Di level klub, Salah bisa dibilang sudah memenangkan hampir segalanya. Premier League, Liga Champions, dan sederet gelar lainnya. Tapi bicara soal kontribusinya untuk Mesir, Salah merasa belum lengkap. Karena satu piala ini belum berhasil ia menangkan. Salah dipaksa menyaksikan realita bahwa ia datang di salah satu masa paceklik piala parah Mesir. Tak ada orang lain bahkan di seluruh Mesir yang punya keinginan lebih besar untuk memenangkan gelar tersebut selain saya. Saya sudah memenangkan hampir seluruh gelar juara. Trofi ini adalah trofi yang selalu saya tunggu-tunggu.
Kata Salah selepas Mesir dihempas Senegal di semifinal AFCON 2025. Meski gagal juara 1, Salah masih punya harapan untuk bisa setidaknya membawa Mesir duduk di urutan ketiga. Mesir akan bersua Nigeria demi memperebutkan tempat di urutan ketiga. Bagi Salah sendiri, setelah 8 kali gagal, masih ada kesempatan mencoba lagi, yakni di edisi 2027 serta 2028 mendatang. Rekor telah membuktikan Mesir adalah raja negara-negara Afrika. Namun sang raja kini sudah 16 tahun kehilangan mahkotanya. Bukan karena dikutuk Muhammad Salah, melainkan karena serangkaian musibah yang menimpa mereka. Lalu menurut kalian sendiri gimana football lovers? Masihkah ada harapan Salah bawa Mesir juara? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, pastikan kalian sudah subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.